Hari ini kegiatan training media, jadi kita memang sengaja sosialisasikan khususnya pentingnya media buat teman-teman anggota. Media itu saat ini sangat penting ya, karena selain bisa mempengaruhi kebijakan publik, juga media itu sebagai sarana untuk menyampaikan perjuangan-perjuangan isu-isu perburuan. Untuk acara ini, jadi teman-teman khususnya anggota di OMRON itu lebih peduli dengan pentingnya media. Jadi mereka selama ini menggunakan media hanya untuk hanya untuk iseng atau hanya yang sesuatu yang kurang berguna, tapi kedepannya mereka lebih care lagi untuk lebih bisa menyuarakan lagi isu-isu perburuan itu. Jadi menggunakan media dengan menyampaikan perjuangan-perjuangan perburuan. Harapannya ya mereka lebih peduli lagi, lebih peduli, bisa menyuarakan isu-isu perburuan melalui media-media, melalui smartphone yang mereka punya, bisa digunakan untuk perjuangan kita. Alat untuk menggalak dukungan dan mempersatukan opini publik. Tadi, gimana karyawan kontrak bisa mendapat dukungan? Atau gimana karyawan kartap bisa dapat dukungan dari kontrak? Misalnya memperjuangkan upah, gimana karyawan kontrak bisa mendapatkan dukungan dari karyawan tetap atau dari masyarakat untuk memperjuangkan penghapusan sistem kerja kontrak kalau nggak bisa mempengaruhi atau mempersatukan opini publik? Kan mempengaruhi opini publik. Orang yang nggak pernah makan nasi uduk atau orang yang nggak pernah lewat situ tapi nggak pernah beli nasi uduk, sekarang ketika ngeliat situ beli. Orang yang nggak pernah makan cilok beli. Kalau kemarin pernah viral di Cikarang, penyandang disabilitas yang penjual kerupuk, ya kan? Ya. Sekarang kalau lihat bundaran beli kerupuk, beli nggak? Hah? Beli. Ya kan? Iya, jadi viral kan, orang yang tadinya nggak perlu kerupuk, gara-gara status itu, tiap di putaran pasti nyari tukang kerupuk. Mana tuh tukang kerupuk? Masih ada kontrak, masih ada karyawan kartap nggak? Ada kontrak nggak tempat gua? Oh masih ada, nggak serikat lagi. Ayo ikut serik. Atau ayo gimana caranya diperjuangkan? Atau gimana caranya misalnya yang ya itulah tadi yang dipinginin sama teman-teman, apa sih misalnya perbaikan kondisi kerja dan sebagainya, mempengaruhi apa ini publik? Alasannya ya biar lebih tahu aja, kan ada media perjuangan tuh, jadi kita lebih tahu apa sih sebenarnya mau menjelaskan tentang apa aja gitu. Media perjuangan tuh lebih memanfaatkan media dengan baik gitu, jadi nggak, kalau ada informasi nggak cuma skip tapi kan itu sangat berpengaruh gitu. Satu klik aja kita bisa merubah keputusan seseorang gitu ya. Kalau dompet jangan dipoto, Mbak. Kita pinjam aja. Itu adalah bagian dari kebutuhan seorang jurnalis, termasuk fotografer di dalamnya. Ada kamera, ada objek yang difoto, ada orangnya, tapi lagi bahas potret. Ya nggak jadi sebuah. Artinya kita memang harus sesuatu itu sesuai penempatan. Boleh nggak boleh dicari kalau mau beli kok. Karena saya juga suka sama fotografi sama videografi, jadi ingin memperdalam juga, ingin belajar sama pengen tahu juga apa sih media perjuangan itu membahas tentang apa, saya belajar tentang perjuangan juga. Saya lebih bisa memanfaatkan waktu saya untuk mencari informasi tentang media. Jadi ini adalah proses menemukan ide. Ini adalah proses sebenarnya yang gak jauh dari kita. Mengindra dengan kata-kata itu, panca indera kita sebenarnya ada 5 kan. Indera yang pertama adalah mata, indera penglihatan. Nulis itu ibarat kita melihat tentang apa yang ada di sekeliling kita itu. Semua yang kita lihat ini
itu bisa kita narasikan. Ada laptop, ada macam-macam. Apakah kita mau membahas tentang cara dia pakai jilbab? Apa membahas tentang dia berdandannya? Bahas dia berbajunya? Bahas dia tingkah lakunya, dan macam-macam. Pendengaran. Berarti semua apa yang kita dengar itu bisa menjadi sebuah bahan tulisan. Tentang bau, tentang lidah. Jadi apapun lah, semua hal yang bisa kita ucap dengan panca indera, semua hal yang bisa kita rasakan dengan panca indera, itu bisa menjadi sumber inspirasi, ide untuk menulis. Jadi kalau kawan-kawan bilang bahwa idenya nggak ada, bingung mau nulis apa, itu sebenarnya karena kita nggak paham aja ide itu apa. Ide itu semua hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dengar, yang bisa kita. Dan panca indera ini berarti dia membentuk satu kesatuan proses, kenangan masa lalu, impian tentang apa yang akan datang, sesuatu yang bergetar dalam hati kita. Itu semuanya itu adalah sumber inspirasi. Karena itu kita bisa rasain. Makanya seperti halnya memotret, yang kita nggak akan bisa ambil gambar kalau kita nggak ada di situ. Menulis pun juga kayak gitu. Menulis nggak akan pernah kita bisa lakuin kalau kita nggak punya informasi tentang apa yang akan kita tuliskan. Jadi sepanjang apa yang kita pahami itulah kita bisa menulis. Jangan harap kita menuliskan sesuatu yang nggak pernah kita bisa pahami. Jadi kita nggak perlu menulis, dan kayaknya nggak usah tulis sesuatu yang buat kita aja nggak menarik. Semua penulis pasti menuliskan tentang apa yang dia minati, tentang apa yang buat dia tertarik. Dan karena dia tertarik, maka nggak ada alasan lagi kita takut tulisan kita dianggap jelek. Karena bagi kita aja menarik. Tapi saya ingin bilang bahwa di bagian yang pertama itulah sesuatu yang mestinya paling menarik. Jadi tulisan yang paling menarik itu tulisan yang mestinya di bagian pertama itu kita sampaikan. Yang kita tuangkan pertama kali dalam tulisan, yang kita ingin tulis menjadi sebuah narasi utuh, itu hanya sesuatu yang menarik buat kita. Kalau enggak, cari yang paling menarik yang mana? Aku pengen lebih tahu aja, lebih menambah informasi, menggali informasi juga. Pengen tahu juga sih tentang media perjuangan tuh kayak gimana, apa isinya, apa aja isinya. Ya lebih memanfaatkan lagi media. Ya bener sih, nggak cuman di skip aja kalau ada informasi kita ikut nge-share gitu.